Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sudirman, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang nggak kita sadari. Ya, kita akan bahas soal inovasi digital dalam administrasi publik. Ada 3 hal utama yang bakal kita kulik: e-government, smart city, dan artificial intelligence atau AI. Yuk simak terus sampai akhir. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar dulu, e-government, atau gampangnya pemerintah yang go digital. Ini bukan hal baru sebenarnya, tapi dampaknya makin terasa sekarang. Contohnya, layanan perpanjangan SIM online, pengurusan KTP lewat aplikasi, atau sistem lapor pajak elektronik. Semua itu adalah bagian dari e-government. Tujuannya jelas, supaya pelayanan publik jadi lebih cepat, transparan, dan nggak ribet. Kita nggak perlu antri panjang atau datang ke kantor hanya untuk urusan administrasi sederhana. Tapi, tentu saja nggak semua mulus. Ada tantangan soal infrastruktur digital, literasi teknologi, dan juga soal keamanan data. Pemerintah harus kerja keras di balik layar biar semua sistem jalan dengan lancar. Yang menarik, e-government ini juga ngebuka ruang partisipasi publik. Masyarakat bisa kasih masukan, kritik, bahkan ikut dalam proses pengambilan keputusan lewat forum digital atau aplikasi pelaporan warga. Selanjutnya ada smart city. Ketika kota jadi lebih cerdas. Smart city itu kota yang memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi, bukan soal gedung tinggi dan wifi gratis, tapi soal bagaimana teknologi dipakai untuk bikin hidup lebih efisien, nyaman, dan aman. Misalnya di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya, ada sistem monitoring lalu lintas real time, pengelolaan sampah berbasis sensor, sampai aplikasi pengaduan warga yang langsung ditindaklanjuti. Konsep smart city juga nyambung banget soal isu lingkungan, seperti lampu jalan yang hemat energi, transformasi publik yang berintegrasi, sampai sistem pemantauan polusi udara. Semua pakai data dan teknologi. Tantangannya? Ya, tentu soal pendanaan, integrasi antar sistem, dan lagi-lagi literasi teknologi. Belum semua warga terbiasa dengan teknologi digital, tapi perlahan semua bisa diarahkan ke sana. Terakhir, kita bahas topik yang sedang naik daun banget, artificial intelligence atau AI. Kalau dulu, AI cuma ada di film-film, sekarang AI juga bagian dari administrasi publik. Contohnya, chatbot untuk layanan publik yang bisa dijawab pertanyaan 24 jam, atau sistem analisis data kependudukan untuk bantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasarannya. AI juga bisa dipakai buat prediksi, misalnya prediksi daerah rawan banjir, kemacetan, atau bahkan penyebaran penyakit. Data-data ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat. Namun, tetap harus hati-hati. AI itu alat, bukan keputusan akhir. Pemerintah harus memastikan ada etika penggunaan teknologi, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan sampai keputusan berbasis AI justru melanggar hak warga. Yang paling penting adalah tetap ada unsur manusia. AI bisa dibantu, tapi keputusan akhir tetap harus melibatkan empati, moral, dan konteks sosial yang kadang nggak bisa dibaca mesin. Nah, jadi itu dia pembahasan kita hari ini soal inovasi digital dalam administrasi publik. Mulai dari e-government yang bikin pelayanan publik lebih gampang, smart city yang bikin kota jadi efisien dan nyaman, sampai AI yang membuka peluang baru dalam tata kelola. Teknologi memang penting, tapi tetap harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat untuk membuat administrasi publik bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Semoga video ini bisa kasih gambaran kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa teknologi itu harus memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.